Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Dua Pengembara di Istana Kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi apa aku tidak akan mati membeku di sini? Kudorupoko masih tertawa katanya. Kau adalah laki-laki, Sangkan. Berbuatlah seperti laki-laki. Aku juga tidak takut mati di sini. Meskipun aku tahu kemungkinan itu ada. Bukankah kau tahu bahwa pernah ada orang yang memasuki istana ini dan memaksa bibi untuk menyerahkan barang-barang berharga? Sangkan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kau tidak boleh pergi, Sangkan, kata Inten. Di mana ibumu sekarang? Biung belum mengetahuinya, Putri. Sudahlah, jika ibumu mengetahui, ia pun akan menjadi bersedih seperti adikmu. Sangkan menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling ke arah adiknya. Dilihatnya adiknya mengusap air mata yang membasahi pipinya. Jangan menangis, Pinten, berkata Sangkan. Kaulah yang harus menentukan sikapmu, potong Inten Prawesti. Ampun, Putri, suara Sangkan terputus. Ia mengangkat kepalanya, ia pun beringsut setapak karena Inten berdiri terlalu dekat di sisinya. Berjanjilah agar adikmu tidak menjadi sedih, kata Inten. Sangkan berpaling kepada adiknya, kemudian katanya, baiklah Putri, atas nasihat Raden Kudorupoko dan Putri Inten Prawesti, aku akan mencoba tinggal di istana ini lebih lama lagi. Tapi jika kemudian aku hanya akan menjadi permainan perasaan takut dan bahkan mungkin aku benar-benar akan mati membeku, maka aku akan mohon diri untuk meninggalkan istana ini. Raden Kudorupoko pun kemudian mendekatinya sambil menepuk bahu Sangkan. Ia berkata, belajarlah menjadi seorang laki-laki. Sangkan memandang Kudorupoko dengan heran. Namun yang dilihatnya hanyalah senyum yang bermain di bibir anak muda yang perkasa itu. Marilah kita tinggalkan saja anak itu, Diajeng, berkata Kudorupoko kemudian. Biarlah ia mendapat kesempatan untuk merenungi dirinya sendiri. Namun tanpa diduga sama sekali oleh Sangkan, Inten Prawesti pun menepuk bahunya pula sambil berkata, jangan takut, di sini ada Kakang Mas Kudorupoko. Sangkan mengangguk-angguk. Dan jagalah adikmu baik-baik, pesan Inten kemudian, sambil melangkah meninggalkan bilik itu diikuti oleh Kudorupoko. Peninggal Kudorupoko dan Inten Prawesti, Pinten mendekati kakaknya sambil berbisik. Bukankah itu maumu? Apa? Putri melarangmu pergi sambil menepuk bahumu. Ah, kok aneh, Pinten? Apakah aku memang harus pergi? Pinten tiba-tiba saja tersenyum, tapi ia pun kemudian berkata, sudahlah, simpanlah barang-barang yang tidak perlu kau kemasi lagi itu. Simpanlah baik-baik. Sangkan mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang ke pintu yang masih terbuka, katanya. Raden Kudorupoko dan Putri sudah mengetahui bahwa bungkusan kecil itu adalah kekayaanku. Ya, mudah-mudahan Putri tidak ingin tahu lebih banyak lagi tentang bungkusan kecil ini. Letakkan saja di sudut pembaringanmu. Tidak akan ada orang yang tertarik pada kekayaanmu itu. Sangkan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya berkerut ketika ia melihat Nyi Upih berdiri di muka pintu. Ah, desis Sangkan. Aku akan menyimpan bungkusan ini, Biung. Barang-barangmu, ya, letakkan saja di pembaringanmu.
jawab Nyi Upih, acuh tak acuh. Apakah Raden Kudorupoko dan putri baru saja dari bilik ini? Sangkan dan Pinten mengangguk berbarengan. Apakah yang dikatakannya? Tidak apa-apa, jawab Sangkan. Putri dan Raden Kudorupoko mencegah Kakang. Nyi Upih mengerutkan keningnya. Kakang Sangkan akan minggat, tetapi Putri melarangnya. Sambil menepuk baunya, Putri berkata kepada Kakang, supaya Kakang jangan takut, karena di istana masih ada Raden Kudorupoko. Kau mengigo, desi Sangkan. Tapi Pinten tertawa, katanya. Itulah yang dikendakinya, tetapi Kakang tentu tidak akan mengaku. Jadi kau akan pergi? Tentu tidak jadi, saut Pinten. Putri sendirilah yang mencegahnya dan Kakang tentu menurut perintahnya. Kau ini kenapa sebenarnya, Pinten? Bertanya Sangkan. Kau seperti orang yang benar-benar sedang mengigo. Nyi Upih memandang Sangkan sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, jangan pura-pura minggat. Aku benar-benar akan minggat, Biung. Aku ketakutan di sini. Tapi Pintenlah yang sengaja menyampaikannya kepada Putri. Tentu Putri akan mencegahnya. Apakah benar-benar seperti yang dikehendaki atau sekedar berpura-pura? Tetapi aku kira Putri benar-benar mencegah aku pergi, karena tenagaku di sini dapat dipergunakan. Siapakah yang akan menimba air? Siapa yang akan memperbaiki atap rumah yang rusak? Siapa yang menegakkan tiang regol halaman? Pinten tertawa, katanya. Ceritamu lucu sekali. Sudahlah, potong Nyi Upih lalu. Sekarang kerjakan kerjamu di halaman belakang. Sangkan mengambil air dan Pinten membereskan pekiwan. Keduanya terdiam dengan segan. Sangkan melangkah keluar biliknya, diikuti oleh Pinten menuju ke halaman belakang. Sangkan membawa Upih yang akan dipasangnya pada singgut timba perigi. Sedang Pinten membawa sapu lidi dan kelentring untuk mengambil air ke dapur. Mereka berdua berada di sudut istana itu cukup lama, mengamati pohon soko putihmu, berkata Pinten kemudian. Tentu Putri senang sekali, tetapi senang kepada pohon yang kau tanam itu. Apakah yang mereka bicarakan? Kembang soko putih atau yang menanamnya? Kau memang mulai mabuk. Tentu pohon soko putih itu. Apa? Aku tidak berhasil mendekati, tetapi mereka berbicara tentang pusaka, agaknya tentang keris. Sangkan mengangguk-angguk, tapi ia pun kemudian berkata, apa peduliku tentang keris? Agaknya keris itulah yang telah menarik perhatian banyak orang, termasuk 2 orang yang telah terbunuh di halaman istana ini. Tapi yang penting bagiku adalah senggot timbo itu tidak patah, dan bagimu sapu lidi itu tidak rusak dan kelentengmu tidak pecah. Pinten tersenyum, katanya. Mengapa tiba-tiba saja kau bersungut-sungut seperti itu, Kakang? Sangkan tidak menjawab. Ia pun kemudian mempercepat langkahnya, namun ia masih juga bergumam pada diri sendiri. Aku harus mencari Upih baru. Upih ini sudah mulai sobek. Tapi tiba-tiba saja langkah Pinten terhenti. Dipanggilnya kakaknya yang berjalan di depan. Kakang, Kakang. Sangkan berhenti sejenak. Ketika ia berpaling, ia melihat adiknya berhenti, sambil berkata dengan nada yang dibuat-buat, Kakang, aku takut. Sangkan tidak menghiraukannya lagi. Ia pun berjalan semakin cepat ke perigi. Sementara Pinten pun kemudian berlari-lari kecil menyusulnya. Sementara itu Inten Prawesti telah masuk ke ruang dalam. Ia memang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Raden Kudorupoko pada ibunya. Tapi ia memang ingin berhati-hati seperti yang dipesankan oleh Kudorupoko, agar ibunya tidak menjadi gelisah. Apalagi jika ibundanya meyakini bahwa kehadiran orang-orang di sekitar istana itu tentu bukannya tanpa maksud.
Inten pun kemudian mendekati ibundanya perlahan-lahan. Ia berhenti beberapa langkah sambil memandangi ibundanya yang sedang melipat pakaiannya yang baru saja diambilnya dari jemuran. Sambil mengangkat wajahnya, ibundanya kemudian manggilnya untuk mendekat. "Dari mana kau, Inten?" "Kami, maksudku aku dan kakang Mas Kudorupoko, berjalan-jalan di halaman samping dan kebun belakang, Bunda." Ibundanya mengangguk-angguk, tapi ia tidak bertanya lagi. Inten duduk di sisi ibundanya yang masih sibuk melipat pakaian yang baru diambil dari jemuran tadi. Mula-mula ia pun menjadi ragu-ragu, tapi akhirnya Inten pun bertanya kepada ibundanya, "Ibunda, apakah ibunda masih ingat bahwa ayahanda pernah membawa sebilah keris dari Mojopahit?" Ibunda mengerutkan keningnya. "Atau barangkali justru dua. Seingatku yang satu diselipkan di lambung, yang lain dianggar di bawah ikat pinggang tergantung di sisi." Ibundanya terkejut mendengar pertanyaan itu, namun diusahakannya untuk menyiapkan semua kesan yang terpancar di wajahnya. Katanya kemudian, "Memang ayahanda membawa keris dari Mojopahit. Itu adalah satu-satunya senjata, bukan dua." Inten mencoba mengingat-ingat, tapi akhirnya ia mengangguk-angguk, katanya, "Ya, hanya satu. Aku memang pernah melihat ayahanda membawa dua bilah keris. Tapi ketika ayahanda sampai ke pedukuhan ini, ayahanda hanya membawa sebilah saja." "Inten," desis ibunya kemudian, "mengapa tiba-tiba saja kau bertanya tentang keris?" "Tidak apa-apa, Bunda. Sebenarnya kakang Mas Kudorupoko lah yang menanyakannya. Kakang Mas melihat peristiwa yang telah terjadi di istana ini pada saat beberapa orang mencoba untuk bertemu dengan ibunda, tetapi yang kemudian terbunuh oleh Kang Mas Kudorupoko. Apakah hal itu ada hubungannya dengan keris yang dibawa oleh ayahandamu?" "Tidak begitu jelas, tetapi kakang Mas Kudorupoko mengatakan mungkin pusaka itu adalah pusaka yang penting artinya bagi Demak. Mungkin orang-orang yang berdatangan itu menginginkan pusaka itu, sehingga mungkin akan dapat mempengaruhi pemerintahan Demak yang sekarang." Ibunda mengerutkan keningnya. "Tetapi Bunda," berkata Inten sambil beringsut mendekat, "Ibu tidak usah gelisah. Jika ibunda ingat keris yang dibawa oleh ayahanda itu, dan ibunda mengetahui di manakah keris itu sekarang, sebaiknya keris itu diserahkan saja kepada pimpinan pemerintahan di Demak, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di istana ini." Sejenak ibundanya termangu-mangu, dipandanginya wajah putrinya beberapa lama. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Inten, aku tidak mengerti di manakah keris itu sekarang. Mungkin keris itu dibawa oleh ayahandamu, mungkin disimpan di tempat yang tidak aku ketahui, atau mungkin telah diserahkan kepada pamanmu Pangeran Cemoro Kuning. Ayahandamu tidak pernah mengatakan apapun juga tentang keris itu, dan aku kira keris ayahandamu adalah keris yang tidak berharga sama sekali bagi Demak. Mungkin keris itu merupakan yang paling dihormati oleh ayahandamu, karena ternyata keris itulah yang dibawanya sejak dari Majapahit. Tapi aku kira bagi Demak yang sudah penuh dengan segala keris pusaka, juga yang dapat diboyongnya dari Majapahit, setelah Demak berhasil membebaskan kota raja yang hancur itu dari tangan musuh, agaknya sudah cukup banyak keris berharga. Dengan demikian, apakah artinya pusaka kecil yang sebuah itu?" Inten mengangguk-angguk, katanya, "Agaknya memang demikian, Ibunda, tetapi Kang Mas Kudorupoko ingin mengetahuinya. Tentu ia sudah menghubung-hubungkan dengan kehadiran beberapa orang di sekitar istana ini. Bahkan beberapa orang telah berani masuki halaman dan memaksa untuk berbicara dengan Ibunda." Ibunda Inten itu termenung sejenak, kemudian jawabnya, "Mungkin juga, Inten, tapi mungkin juga mereka menyangka bahwa kita masih mempunyai harta benda yang berharga.
yang kita bawa dari Mojopahit. Mungkin juga ibunda, tetapi sikap hati-hati Kamas Kudorupoko mungkin beralasan. Ibundanya termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi bagaimanakah caranya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya keris itu di sini, bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam istana kecil ini? Aku akan mengatakan kepada Kamas Kudorupoko. Mudah-mudahan ia mempunyai cara yang mungkin dapat membersihkan nama rumah ini." Ibundanya mengangguk-angguk katanya, "Cobalah berbicara dengan kamasmu. Kita kini menggantungkan diri kepadanya. Tanpa dia, kita tentu sudah mengalami banyak bencana. 2 orang yang terbunuh di halaman ini dan juga suara seruling yang membuatmu kehilangan kesadaran." Bulu tengkuk Inten Prawesti meremang. Ia tidak dapat membayangkan akibat yang dapat terjadi jika saat itu Kudorupoko tidak ada di istana ini, dan tanpa dapat dicegah ia jatuh ke tangan Kidang Alit. Sejenak kemudian maka Inten pun meninggalkan ibunya untuk bertemu lagi dengan Kudorupoko. Ia akan menyampaikan semua keterangan ibunya tentang keris yang pernah dibawa oleh ayahandanya. Keris itu adalah keris yang tidak cukup bernilai bagi Demak, dan ibundanya tidak tahu di manakah keris itu sekarang. Kudorupoko mengangguk-angguk kecil, tapi di wajahnya terbayang pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun demikian ia berkata, "Sudahlah Biajeng, mungkin dalam kesempatan lain aku dapat menghadap Bibi. Selama ini aku harap Bibi sempat mengingat-ingat tentang keris itu. Sementara itu aku akan berusaha menyebarkan keterangan bahwa sebenarnya di dalam istana ini tidak ada apapun yang pantas mendapat perhatian. Pusaka tidak, apalagi harta benda. Terima kasih Kamas. Mudah-mudahan Kamas berhasil, sehingga mereka tidak menimbulkan kegelisahan kami, penghuni rumah terpencil ini. Aku akan berusaha Diajeng, tapi aku pun berharap bahwa apabila Bibi dapat mengingat kembali keris pusaka Pamanda Kudonarpodo, aku adalah orang yang pertama-tama ingin mengetahuinya. Justru untuk kepentingan Bibi dan engkau. Bahkan mungkin kelak ternyata aku masih akan dapat menemukan Pamanda Kudonarpodo di suatu tempat dalam keadaan apapun. Mungkin hanya satu kemungkinan." Inten menundukkan kepalanya. Namun satu kerinduan telah melonjak di hatinya, meskipun seakan-akan bayangan ayahandanya hanya sekedar dapat dilihatnya dalam mimpi. Namun selama masih belum ada kepastian bahwa ayahandanya telah meninggal, maka ia masih dapat mengharapkannya. Apakah Kakang Mas dapat pergi ke Demak, bertemu dengan Pamanda Cemoro Kuning atau Pamanda Sendang Prapat untuk menanyakan di manakah ayahanda sekarang? Atau yang paling akhir berpisah? Tiba-tiba gadis itu bertanya dengan suara yang tersendat-sendat. Kudorupoko mengangguk-angguk katanya, "Pada suatu saat aku akan mencari Pamanda Cemoro Kuning atau Pamanda Sendang Prapat. Keduanya tentu mengetahui serba sedikit tentang Pamanda Kudonarpodo, karena Pamanda Kudonarpodo telah pergi bersama mereka berdua di saat terakhir." Inten makin menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, "Sudahlah Kamas, cerita tentang ayahanda membuat hatiku menjadi pedih. Aku hanya ingin menyatakan perasaanku Diajeng. Tetapi baiklah, kita akan berbicara tentang masalah-masalah lain. Meskipun demikian, sekali-kali usahakan untuk bertanya sekali lagi. Barangkali Bibi teringat sesuatu yang ada hubungannya dengan keris itu." Ya, saat itu tiba-tiba saja Inten selalu dibayangi oleh kerinduannya kepada ayahandanya. Berbagai usaha telah dilakukannya agar ia dapat melupakannya, karena baginya melupakannya adalah cara yang sebaik-baiknya untuk memelihara ketenangan perasaannya. Tetapi ternyata bahwa setiap kali bayangan itu telah muncul kembali, bahkan kadang-kadang menjadi jelas. "Putri," bertanya
Pinten ketika ia melihat Inten duduk sendiri di tangga pendopo. Mengapa nampaknya Putri termenung saja akhir-akhir ini? Inten menarik napas dalam-dalam, katanya. Tidak apa-apa, Pinten. Barangkali Putri dapat membagi kegelisahan hati. Meskipun barangkali aku tidak dapat berbuat apa-apa, namun jika Putri dapat menyatakannya kepada orang lain, maka hal itu tentu akan mengurangi beban di hati Putri. Mengapa kau tiba-tiba telah berubah menjadi orang yang bijaksana, Pinten? Siapakah yang mengajarimu? Oh, Pinten mengingat-ingat. Tiba-tiba ia tersenyum sambil menunduk. Putri pernah mengatakannya kepadaku. Inten pun tertawa kecil. Pinten memang dapat memberikan selingan di dalam saat-saat yang kadang-kadang terasa mencengkam perasaannya. Meskipun demikian, mungkin Putri justru telah terlupa, bukankah? Dengan demikian, Putri teringat kembali kepada kebijaksanaan. Maksudku, kebijaksanaan Putri itu. Inten masih saja tersenyum sambil menepuk bahu Pinten. Ia berkata, terima kasih, Pinten. Ternyata ingatanmu cukup baik. Aku akan membagi perasaan dengan engkau, tapi pada saatnya nanti. Oh, dan sekarang saat itu belum tiba. Inten menarik napas dalam-dalam lalu katanya, baiklah, Pinten. Rasa-rasanya memang senang berguru denganmu dalam keadaan apapun juga. Pinten tidak menyaut. Ia berharap Inten Prawesti mengatakan beban yang memberati hatinya. Pinten, berkata Inten Prawesti kemudian, sebenarnya lah bahwa tiba-tiba saja aku telah dicekam oleh kerinduan kepada Ayahanda. Oh, Pinten mengerutkan dahinya. Tetapi itu sewajarnya, Putri. Sekali-kali kita seolah-olah terlempar pada kerinduan yang tidak tertahankan kepada masa lampau. Tetapi Putri, bukankah kita menyadari bahwa masa lampau itu tidak akan kembali? Aku masih sering membayangkan suatu saat aku bermain-main di bawah sebatang pohon beringin yang subur. Dayang-dayang yang duduk di pinggir halaman dengan girang bermain di antara mereka. Dakon, gateng, dan sumbar suru. Oh, menyenangkan sekali. Kupu-kupu yang berterbangan seolah-olah merupakan perhiasan hidup yang mewarnai udara yang silir oleh hembusan angin lembut. Rasa-rasanya apa yang diinginkan terjadi di masa-masa yang hanya dapat dikenang itu. Inten mendengarkan dengan seksama dan tiba-tiba saja ia bertanya, di manakah kau tinggal di masa kanak-kanakmu, Pinten? Kau menyebut batang pohon beringin dan dayang-dayang yang bermain. Oh, Pinten tergagap namun kemudian, bukankah aku tinggal bersama Biung di tanah Pangeran Kudonarpodo? Aku teringat batang pohon beringin di halaman, dayang-dayang yang bermain di antara mereka. Tapi aku tidak ingat lagi bahwa di masa kanak-kanak aku pernah mengenalmu. Pinten termangu-mangu. Lalu ketika Putri menjadi semakin besar, aku sudah tidak tinggal lagi bersama Biung. Aku telah dibawa oleh ayah kembali ke Pedukuhan. Inten menjadi semakin heran. Lalu, siapakah kira-kira yang lebih tua di antara kita? Engkau atau aku? Pinten tidak segera menjawab. Nampaknya ia menjadi bingung. Tapi kemudian katanya, kita tidak tahu hari-hari lahir kita masing-masing. Apalagi aku. Mungkin saja Putri lebih tua, tetapi mungkin akulah yang lebih tua. Yang kedua itulah barangkali yang benar. Tetapi agaknya aku memang awet muda, sehingga aku masih tetap kelihatan lebih muda dari Putri. Inten Prawesti tertawa kecil, katanya. Mungkin, tetapi apakah ingatan kita sama? Katakan, ada berapa batang pohon beringin yang tumbuh di halaman? Pinten mengingat-ingat sejenak lalu. Sebatang di tengah halaman dan 6 di seputarannya. Oh, banyak sekali. Ada 3 ekor berkisar di dalam sangkar masing-masing. Seekor burung nuri putih, seekor harimau yang dikurung dalam sangkar besi, seekor orangutan sebesar aku sekarang ini,
Heh, Intan menjadi heran. Kau bermimpi? Aku tidak pernah mengingat semuanya itu lagi. Menurut ikatanku, istananya Anda tidak mempunyai 7 batang pohon beringin, tapi ada 2 batang di sebelah menyebelah halaman. Tidak ada sangkar bekisan, yang ada hanyalah beberapa sangkar burung jenis muri dan burung berkicau. Ayah Anda memang mempunyai sepasang ayam malas, tetapi bukan bekisan. Dan di halaman menurut ingatanku sama sekali tidak ada seekor harimau dan orangutan. Oh, Pinten mengerutkan keningnya sekali lagi. Pinten, apakah kau berkhayal? Mungkin Putri, mungkin aku berkhayal. Pinten mengingat-ingat. Tetapi tidak, aku tidak berkhayal. Pinten, di halaman rumahku tidak ada binatang seperti yang kau katakan. Tetapi aku memang masih teringat. Di salah satu istana di Mojopahit terdapat halaman yang dihiasi dengan sangkar binatang hutan, harimau dan barangkali juga seekor orangutan. Tiba-tiba Intan mengingat sesuatu. Ya, aku ingat. Sebatang pohon beringin di tengah-tengah dan 6 di seputarnya. Hei, kau salah ingat, Pinten. Istana itu bukan istananya Handaku Donarpodo, tapi istana itu adalah istana Pamanda Sargolo Manik yang bergelar Adipati Alap-alap, pahlawan yang tiada duanya, yang gugur menjelang pertempuran besar yang menghancurkan kota raja. Oh, tiba-tiba Pinten menundukkan kepalanya. Kau mengenal Pamanda Sargolo Manik yang bergelar Adipati Alap-alap? Tidak Putri. Tetapi kau menyebutkan istananya, halamannya dan binatang peliharaannya dengan tepat. Akhirnya Pinten tertawa, katanya. Biyung sering bercerita tentang istana-istana yang terdapat di Mojopahit, tetapi kadang-kadang tidak jelas, sehingga aku kurang mengerti. Aku hanya membayangkan betapa senangnya tinggal di istana-istana serupa itu. Inten menjadi heran mendengar kata-kata Pinten yang membingungkan. Namun Pinten telah berkata seterusnya, apakah kata-kataku membingungkan Putri? Aku sendiri menjadi bingung, Putri, karena aku tidak tinggal lama bersama Biyung di istana Pangeranku Donarpodo. Aku adalah anak pedesan yang hanya dapat mendengar cerita dan kemudian berangan-angan. Ya, berhenti sejenak lalu. Sudahlah, kita tidak usah berangan-angan lebih panjang lagi tentang masa lampau yang telah kita tinggalkan itu. Marilah kita sekarang menatap masa kini, masa yang jauh berbeda dengan masa-masa yang penuh kenangan itu. Inten menepuk bahu Pinten sambil berkata, Pinten, ternyata kau tidak hanya menirukan aku tentang membagi perasaan. Kau ternyata benar-benar bijaksana. Kau dapat menasihati aku untuk melepaskan diri dari masa cengkaman kerinduan pada masa lampau yang tidak akan kembali lagi. Inten terdiam sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum-senyum sambil berkata, Putri, sebenarnya lah aku baru saja terlempar ke dalam keadaan yang serupa. Tetapi Biyung datang kepadaku dan memberikan beberapa petunjuk. Apa yang aku ingat dari petunjuk-petunjuk Biyung itu sudah aku katakan kepada Putri. Kau. Inten pun tertawa. Jika demikian, maka nasihat itu sebagian tentu kau tunjukkan kepada dirimu sendiri untuk meyakinkan apakah kau dapat mengerti nasihat ibumu itu. Pinten pun tertawa juga. Sudahlah Putri, marilah aku persilahkan Putri masuk ke dalam. Ingat Putri, angin di musim ini sangat berbahaya. Musim apa, Pinten? Di musim kita masing-masing dicengkam oleh angan-angan. Bukankah kita gadis yang meningkat dewasa? Inten mendorong Pinten sehingga gadis itu terhenyak duduk. Tetapi sambil tersenyum-senyum Pinten berkata, kok ini selalu aneh? Pinten masih tertawa, katanya. Bukankah begitu Putri? Jika suling itu terdengar lagi, maka akibatnya akan parah bagi Putri. Tiba-tiba saja terasa tengkuk Inten meremang, katanya. Baiklah, tapi bukankah kamasku Donarpodo ada? Apakah Putri tidak mengetahui bahwa
Tadi Raden Kudorupoko mohon diri kepada Bunda untuk pergi berdukuhan sebentar ketika putri sedang mandi. Bukankah kandang kuda itu sudah kosong bersama Paman Panji Surawilogo? Ya, tetapi hanya sebentar. Seperti biasanya mereka memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Nanti sebentar mereka akan pulang dan orang-orang Karangmojo itu akan mengirimkan apa yang diperlukan oleh Raden Kudorupoko. Kakak Mas Kudorupoko bekal yang cukup. Agaknya ia tidak menghitung-hitung lagi berapa ia membayar kepada Ki Buyut untuk membeli kebutuhan kita semuanya. Pinten mengangguk-angguk katanya. Tentu Raden Kudorupoko mempunyai bekal yang banyak sekali. Pinten pun kemudian membenahi pakaiannya. Agaknya benar kata Pinten bahwa sebaiknya mereka berada di dalam saja. Tapi ketika mereka baru saja berdiri, terdengar suara yang ngelangut di depan regol halaman. Suara tembang yang tiba-tiba saja mereka dengar. Pinten mengerutkan keningnya ketika ia berpaling. Dilihatnya dua orang yang berjongkok di depan regol halaman itu. Salah seorang dari keduanya telah mengidungkan tembang yang mengiba-iba. Intan Prawesti tertegun pula dengan penuh kebimbangan. Ia memperhatikan kedua orang yang berjongkok di depan regol istana itu. Tentu bukan Ki Dangalit, bisiknya. Pinten tiba-tiba saja telah berdiri tegak di tangga pendopo. Dengan tajam dipandangnya kedua orang itu, namun kemudian ia berkata, "Putri, tembangnya mohon belas kasihan, tapi aku tidak tahu apakah tembangnya mengandung bisa seperti tembang Ki Dangalit. Jika kedua orang itu kawannya, maka mereka tentu dapat melakukannya juga. Padahal saat ini Raden Kudorupoko tidak berada di sini. Aku kira mereka adalah pengembara yang memerlukan belas kasihan," bisik Inten. "Mungkin Putri, tapi biarlah Kakang Sangkan sajalah yang menjumpai mereka, memberikan 2 bungkus nasi atau keperluan yang lain." Inten mengangguk-angguk. Suara tembang itu masih menggetarkan halaman. Meskipun semakin lama menjadi semakin lambat dan hilang di ujung bait. Namun sejenak kemudian tiba-tiba suara orang itu melonjak naik dari kidung yang langut, berubah menjadi garang. Seolah-olah suara genderang perang di medan perang, memanggil tiap prajurit untuk bangkit dengan senjata di tangan. "Putri," bisik Pinten, "biarlah Kakang Sangkan segera menemuinya dan memberikan apa yang diperlukannya." "Alangkah garangnya," bisik Inten. "Marilah, aku akan manggil Kakang Sangkan." Tapi keduanya tidak perlu beranjak dari tempatnya. Dilihatnya Sangkan telah berada di halaman di sisi pendopo itu dengan sapu lidi di tangan. "Bukan main," bisiknya. "Tembang itu sangat merdu. Aku senang sekali mendengar tembang yang garang seperti itu, bukan yang langut dan beriba-iba." "Ah, kau," taut Pinten, "ambillah 2 bungkus nasi, berikan kepada mereka agar mereka cepat pergi." "Mengapa? Aku senang mendengarnya. Aku akan mengambil 2 bungkus nasi, tetapi mereka harus berdendang 3 atau 4 lagu lagi. Jika mereka tidak mau, aku pun tidak akan memberikan nasi itu." "Cepatlah, mintalah nasi kepada Biyo." Tapi Sangkan berdiri sambil tersenyum-senyum. Bahkan kemudian ia mulai menirukan suara tembang itu. "Kakang!" Pinten agak berteriak. Namun pada saat itu mereka mendengar pintu peringgitan berderit. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Raden Ayu Kudonarpodo berdiri di muka pintu peringgitan itu. "Ibunda," panggil Inten sambil berlari mendekatinya. "Aku mendengar suara tembang itu," kata ibundanya. "2 orang yang agaknya memerlukan sesuatu, Ibunda. Itulah mereka berjongkok di depan regol." Raden Ayu termangu-mangu. Sejenak dipandanginya kedua orang yang berjongkok di depan pintu regol. Tapi jaraknya tidak terlampau dekat, sehingga karena itu Raden Ayu tidak begitu dapat melihat wajah mereka. "Suruhlah mereka masuk," berkata Raden Ayu Kudonarpodo. Inten termangu-mangu, sementara Pinten yang berdiri di tangga pendopo pun kemudian naik pula sambil berjongkok. "Ampun Gusti, biarlah Kakang Sangkan memberikan 2 bungkus nasi kepada mereka.
Aku akan bertanya kepada mereka, pinten suruhlah kakakmu buka regol dan membawa mereka masuk. Tapi Bunda, kata Inten, saat-saat seperti ini agaknya sangat meragukan. Apalagi kakang Masku Dorupoko sedang tidak ada. Kakang Masmu baru pergi sebentar, Inten, hanya sebentar dia akan pulang. Tapi sementara itu, sahut Inten, suara tembangnya sangat menarik perhatianku. Bawalah mereka masuk, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Tapi Inten masih ragu-ragu, mungkin orang-orang yang berniat kurang baik atas isi tanah ini mempergunakan cara lain. Bukan ilmu gendam yang dapat mengaburkan pikiran gadis-gadis, tapi mereka mempergunakan ilmu yang lain yang dapat merubah sikap seseorang tanpa disadarinya. Namun dalam pada itu Sangkan menyaut dari halaman, "Ampun Gusti, aku akan membuka regol itu. Suara tembang itu memang sangat menyenangkan." "Kakang," berkata Pinten, "apakah kakang tidak minta saja 2 bungkus nasi pada Biung?" Tapi yang menjawab adalah Raden Ayu. "Tidak Pinten, orang itu tentu tidak hanya sekedar minta sebungkus nasi." Belum lagi Pinten menjawab terdengar suara nyupih dari pintu Pringgitan. "Ya, Gusti Putri, mereka tentu tidak sekedar minta sebungkus nasi." "Biung," desis Pinten, "suara tembang itu sangat menarik hati. Menurut pendapatku, seperti pendapat Gusti, biarlah mereka masuk.